Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah itu sendiri merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan diri dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Misalkan, wilayah permukiman dapat dibedakan dengan wilayah perdagangan, sedangkan wilayah industri dapat dibedakan dengan wilayah yang non-industri, misalkan pertanian. Seperti pada gambar berikut ini ada beberapa contoh gambar yang dimana daerah tersebut memiliki karakteristik atau wilayah yang dominan di daerah tersebut. Misalkan di garis yang saya berikan ini daerah permukiman pertanian. Di sana bukan berarti tidak ada permukiman penduduk. Di sana juga ada permukiman penduduk, tapi mayoritas wilayahnya itu karakteristiknya pertanian atau lahan pertanian. Sedangkan seperti di gambar yang di sebelah kanan bawah ini pojok, ini wilayah industri. Di sana juga mayoritas wilayahnya digunakan untuk industri. Begitupun di sebelah kiri atas ini merupakan wilayah perkotaan, di mana sering disebut juga dengan pusat perekonomian di suatu daerah atau negara. Di sini mayoritas perkantoran, gedung-gedung tinggi, segala pusat aktivitas pemerintahan semua ada di kota besar. Nah, di sebelah kanan atas pojok kiri, nah ini permukiman penduduk, di mana di sini banyak sekali permukiman penduduk atau orang-orang yang memilih membangun rumah di daerah tersebut untuk tempat tinggal. Nah, berbagai definisi dari wilayah itu pertama menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah suatu yang kondisi fisiknya homogen, sedangkan menurut A.J. Hairston, wilayah adalah kelompok tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukiman bumi. Menurut Venemar, wilayah adalah era yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan cara sekitarnya. Menurut Taylor, wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda lainnya. Yang terakhir, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Wilayah ini merupakan wilayah geografi yang ukurannya bervariasi dari yang sangat luas sampai dengan yang terbatas. Dari pengertian tersebut, wilayah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, wilayah. Berdasarkan pengertian internasional, wilayah dapat meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Misalkan, wilayah Asia Tenggara, wilayah Asia Timur, wilayah Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, pengertian nasional, wilayah merupakan sebagian dari negara tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Misalnya, pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dataran tinggi Bandung, dan sebagainya. Klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan suatu upaya pengelompokan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Yang pertama, core region, yaitu inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas dua atau lebih kota-kota yang berkelompok, contohnya kota Jakarta. Yang kedua, development access atau proses pembangunan, yaitu daerah yang menghubungkan dua atau lebih core region, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi, contohnya jalur transportasi yang menghubungkan kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Yang ketiga, resource frontier region, yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Daerah ini biasanya terletak jauh dari core region.
Contohnya daerah transmigrasi, kawasan industri, daerah perkebunan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah depressed region atau daerah tertekan, yaitu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Yang kelima, special problem region, yaitu suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contoh, daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tipenya. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu, misalkan kriteria fisik, topografi, iklim, vegetasi. Misalkan wilayah geologi Madura. Yang kedua, kriteria berdasarkan sosial. Partai politik, tipe industri, pengangguran. Contohnya wilayah kesultanan, wilayah perindustrian. Yang selanjutnya, wilayah fungsional atau nodal. Suatu bagian dari permukaan bumi dengan beberapa keadaan alamnya yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan manusia. Contohnya, lereng gunung dari atas sampai kaki disambung sampai ke pantai. Pada skala besar, contoh wilayah nodal adalah ibu kota dan kota-kota besar. Wilayah-wilayah tersebut merupakan pusat interaksi antara daerah yang satu dan daerah yang lain karena terdapat aktivitas yang terorganisasi dan dinamis. Adanya daerah hinterland di luar daerah intinya merupakan ciri wilayah nodal karena pada daerah hinterland umumnya terjadi pergerakan arus barang maupun manusia untuk menuju ke arah pusatnya atau kota. Dengan demikian, wilayah nodal merupakan sebuah sistem atau region organik karena di dalam wilayah ini terdapat hubungan yang hidup. Menurut V.B. Strawberry, wilayah fungsional disebut organic region karena di dalam wilayah tersebut terdapat hubungan yang hidup. Sementara itu, menurut Z.W. Alexander, memandang wilayah fungsional sebagai nodal region karena dalam wilayah ini terdapat pusat aktivitas sebagai mata rantai utama dalam sistem ini. Suatu wilayah nodal terdapat 4 unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, adanya arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. Adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Yang keempat, adanya jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar-menukar. Wilayah nodal nampak dinamis, tidak statis seperti wilayah formal. Berikut ini adalah salah satu contoh dari gambar. Seperti gambar A, menunjukkan yang menjadi inti pada wilayah uniform atau formal ialah daerah yang hampir seluruhnya kurang dari 75% digunakan untuk pertanian padi. Wilayah sekitar ini padinya sekitar 25% saja, tidak termasuk ke dalam wilayah yang mempunyai keseragaman dalam hal membudidayakan tanaman padi. Pada gambar B, menunjukkan sebuah wilayah nodal di mana garis yang menghubungkan pusat dengan daerah sekitarnya dapat diartikan terjadi sebuah gerakan penduduk dari pedesaan ke kota ataupun sebaliknya. Misalnya, membawa dan menjual hasil pertanian atau perbelanjaan. Klasifikasi wilayah berdasarkan rank atau urutan. Klasifikasi wilayah berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk suatu kesatuan, ukuran, bentuk, ataupun fungsinya. Contohnya RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Klasifikasi wilayah berdasarkan kategori. Single topic region atau wilayah bertopik tunggal, wilayah yang eksistensinya didasarkan
pada suatu macam topik atau kriteria. Contohnya wilayah curah hujan, wilayah geologi, wilayah kesultanan. Yang kedua, combined topic region atau wilayah bertopik gabungan, wilayah yang eksistensinya didasarkan pada gabungan atau lebih dari satu macam kriteria. Contohnya wilayah iklim, curah hujan, temperatur, tekanan udara, ataupun angin. Multiple topic region atau wilayah bertopik banyak, wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain. Contohnya, wilayah pertanian, gabungan dari aspek fisik ataupun tanah, ada hidrologi dan topik tanaman. Yang selanjutnya, total region atau wilayah yang total, wilayah yang menggunakan semua unsur wilayah kesatuan politik sebagai dasar. Contohnya wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Compact region tidak mendasarkan pada banyak sedikitnya topik, tetapi aktivitas manusia yang menonjol. Contohnya wilayah miskin ataupun wilayah bencana alam.